Kembali lagi di Sudut Pandang, tempat kita ngobrol santai, membicarakan hal-hal yang lagi hot. Pada kesempatan ini, Mbak Yeyen Lydia masih mau nongkrong bersama kita. Nah, sekarang kita akan membahas, tentu pasti nggak jauh-jauh dari public figure. Karena yang kita ajak ngomong nih public figure. Gitu. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang apa, Bro? Nah, yang lagi rame nih, Bro, baru aja kejadian beberapa hari yang lalu, tertangkapnya 463 tersangka narkoba. 463, Mbak. Narkoba dibekuk dalam waktu 22 hari. Can you imagine? 463 dibagi 22 itu rata-rata berapa per hari? Begitu maraknya perkembangan narkoba ini di Polda Riau, ditangkap oleh Polda Riau gitu ya. Makanya ini marak sekali, Bro, narkoba. Yang lagi rame juga ada beberapa public figure gitu, Mbak ya, yang tertangkap karena narkoba. Ini sebenarnya ada fenomena apa gitu ya di dunia artis gitu ya kan, sampai harus terlibat dengan penyalahgunaan narkoba nih, Mbak. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin narkoba, apalagi misalnya banyak gitu ya, sebenarnya bukan artis doang, pasti lebih dengan begitu banyak penjualan di Indonesia, itu berarti banyak sekali konsumen di Indonesia. Dan biasanya justru konsumen-konsumen yang lebih berbahaya, kalau ngomongin artis, mereka tidak akan beli obat sembarangan. Yang pasti kadang mereka kan alasannya lebih ke buat stamina dan segala macam ya, walaupun sebenarnya itu sebenarnya disalahgunakan. Kalau memang butuh stamina, buat aku ya lu tidur, pijet. Atau olahraga ya, seperti Mbak Yeyen ya, menjaga kondisi tubuh ya. Karena dengan gitu, dengan kita capek, kita pasti tidur lebih pulas gitu kan. Atau misalnya nge-wine, maka tidur, ya kan? Gitu. Sebenarnya banyak hal gitu. Tapi kita harus, terlepas dari artisnya, yang harus ditegaskan adalah narkoba itu merajalela di Indonesia karena banyak banget yang konsumsi. Dan akhirnya diturunkan dalam arti yang dari murni diturunkan, akhirnya harganya terjangkau oleh banyak pihak. Yang akhirnya ada juga disalahgunakan, yang dibikin permen, yang akhirnya orang dibikin kecanduan dengan permen itu yang nantinya akan dijual gitu kan. Jadi sebenarnya banyak, kalau artis itu sebenarnya hanya oknum karena memang hanya sebagian kecil, nggak semuanya. Tapi kalau kita lihat nih ya, Mbak Yeyen, artis ini kan suka party. Tentu party ini akan lebih meriah kalau kita menggunakan narkoba. Pernah nggak ngalamin di satu party di mana teman-teman Mbak Yeyen sebagai public figure itu pesta dengan narkoba? Kalau party kebetulan Yeyen nggak pernah ikutan karena bukan anak party kebetulan. Tapi kalau ada orang make depan Yeyen pernah. Tapi kebetulan dibilangin Tuhan tuh sayang banget sama Yeyen ya. Ketemunya sama orang yang make tuh bukan yang ngajak-ngajak. Oke. Jadi dia pakai sendiri. Dia hanya untuk menikmati sendiri, tapi nggak mempengaruhi kita ya. Jadi dia pakai dan dia bilang, gue make, tapi kalau lu nggak ini lu nggak usah. Yang gitu. Cewek cowok nih? Cewek. Oke. Ya kan. Dia pakai, tapi ini karena memang ada orang yang itu yang ngeliat sendiri. Pada saat dia nggak make, dia nggak bisa dialog. Ini pas lagi party atau pas lagi syuting nih? Syuting. Dan bisa setelah dia make narkoba itu justru dia bisa ngapalin lebih dialog, fokus bisa ya. lebih fokus. Bisa lebih fokus. Nggak blur gitu ya? Enggak, justru kalau dia nggak gitu, dia nggak bisa, dia nggak hafal dialog. Berarti dia udah addicted ya? Iya, karena kan memang makanya benar, narkoba itu kan yang disikat otak kita. Ya kan, pada saat gitu. Jadi dia sebenarnya mungkin dia lebih fokus karena emang dirangsang otaknya kan. Tapi begitu obatnya kelar, nasibnya kelar juga. Jadi on lagi ya. Iya, jadi dia pakai hanya untuk gitu kan. Mungkin ini orang-orang yang udah edik kali ya, udah edik. Ya, dan kita lihat bahkan beberapa public figure itu bahkan sudah tertangkap sampai 2-3 kali ya. Iya, ada yang terakhir ada 3-4 kali malah. Iya, iya. Nggak ngerti deh. Nggak ngerti, karena Yen kalau obat-obatan ini nggak pernah nyoba. Sama seperti ngerokok. Ngerokok Yen pernah nyoba, itu pun Yen nyoba karena syuting. Karena ada tuntutan acting. Ada tuntutan peran ya. Jadi waktu itu FTV judulnya Pelacur Itu Jodohku. Oke. Begini ya. Waktu itu Mbak Yeyen jadi pelacur. Mungkin nggak ngerokok, jadi harus ngerokok gitu. Emang boleh saat itu, kan sekarang udah nggak boleh di TV. Itu masih boleh. Oh, masih boleh, oke. Zaman dulu
tuh belum ada larangan. Ya. Ya. Zaman sekarang aja yang jujur Yeyen bingung. Bingungnya gini loh. Sifat dasar manusia adalah pada saat dibilang jangan, dia akan terabas. Penasaran. Karena di kita itu prinsipnya Makin dilarang gitu ya, makin pengen nyoba ya. Di kita tuh prinsipnya adalah aturan dibuat untuk dilanggar. Jadi makanya sekarang tuh banyak yang misalnya darah di hitam putih, tiba-tiba kalau ada adegan berantem darahnya jadi hitam putih intinya, ya kan gitu. Terus kartun aja sampai di blur, Betul. ya kan gitu loh. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya orang-orang akan lari ke YouTube. Di mana di YouTube tidak ada sensor. Ya. Lebih bahaya sebenarnya kan. Keterbukaan informasinya lebih Iya. bebas ya, Lebih tidak ada bebas, Iya. tidak ada pengawasan, Iya. tidak ada apa lembaga sensor film tidak terlibat Tidak di situ masuk gitu di ya. YouTube. Makanya sama seperti, jadi kalau misalnya harusnya lebih transparan aja ya, kalau kita tadi ngomongin obat-obatan gitu kan. Kalau di beberapa mungkin apa sih yang bikin belum dapat enaknya aja kalau yang di kayak Atau gitu, mungkin belum dapet. di kalangan public figure ini karena adanya tuntutan pekerjaan yang ini ya, yang banyak, terus Padat. ada social pressure, sehingga ada depresi mental yang mula-mula misalnya mereka hanya mengandalkan obat depresi. Iya. Tapi kan obat depresi nggak gampang dapat, itu kan harus pakai resep dokter. Resep dokter. Dan mereka lari ke narkoba, mungkin nggak itu? Gini bang, hidup itu kan semua pilihan ya. Mhm. Dalam arti misalnya depresi, oh dia capek banget karena misalnya ada artis yang kita tahu misalnya setiap stasiun TV ada dari pagi sampai malam betul. misalnya. Itu bikin dia capek. Mhm. Come on, pada saat kamu kan bisa berkata tidak, ya saya capek, saya nggak ambil kerjaan itu. Bisa kan kalau memang capek. Kita harus bisa mengukur kemampuan kita ya. Karena memang prinsipnya kalau lo mau kaya, lo mau dapat duit lebih banyak, ya kerja lo harus lebih capek. Yes. Iya dong, Agree. gitu. Kalau misalnya dia di pagi di sini dapat 10 mau dapatnya banyak tapi terus nggak mau capek, gimana ceritanya gitu kan. Tapi kalau memang capek kan dia bisa, nggak deh gue udah pulang jam 12 malam nih, gue nggak ambil kerjaan pagi, gue ambilnya mulai siang, kan bisa. Itu pilihan sebenarnya. Ya, Lebih bijak memilih. lebih bijak ya, tahu kondisi diri sendiri, tidak memaksakan ya di luar batas kemampuan ya. Tapi kan kadang ada juga yang memanfaatkan situasi dalam arti mumpung. Wah mumpung lagi Momennya dia ya, lagi momennya dia mumpung naik lagi daun ini, ya. nabung, mumpung lagi ini, itu mumpung lagi ini. Banyak sih alasannya. Tapi akhirnya itu tadi jadinya, wah jadi nggak bisa tidur nih. Akhirnya minum obat antidepresan, obat tidur dan segala macam. Yang akhirnya mungkin yang tadinya minum satu kan dia mungkin satu kemarin bisa, lama-lama 1,5. Kebal dia ya. Iya, jadi Sama kayak peningkatan. Iya. Gitu. Jadi pernah nggak melihat atau katakanlah ya, mungkin ada nggak sesuatu yang kalau seorang public figure itu menggunakan narkoba, justru itu membuat dia lebih percaya diri. Dia tadinya gini, dia mau menutupi kekurangan dia atau sifat dia yang introvert gitu ya. Terus dia konsum narkoba Supaya lebih pede. supaya lebih pede. Sama kayak orang mabuk kan, biasanya kan orang mabuk lebih Oh iya. kreatif sebenarnya. Bisa bahasa Inggris lancar lah gitu. Iya. Tadinya nggak bisa bahasa Inggris jadi lancar dia. Iya, langsung. Karena dia nggak tahu kesalahannya gitu ya, jadi pede gitu ya. Past and future kalau jadi satu ya. Gitu ya. Bisa jadi sih Bang, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Tapi rata-rata biasanya pergaulan tuh paling bahaya sebenarnya. Kan biasanya kan rata-rata karena nyoba atau misalnya pas lagi ada masalah ngadu ke teman yang salah. Ya kan, ngadu ke teman yang salah, udah lalu tenang dulu ya, udah biar lu tenang nih, lu cobain, biar lu tenang akhirnya bablas gitu loh. Jadi, harus hati-hati memilih teman, harus hati-hati bergaul. Kalau zaman seperti ini ya mendingan hati-hati deh. Ya, menyinggung tadi di depan 463 orang dalam 22 hari. Ini kan kasus besar gitu bro ya. Tapi boleh dibilang gaungnya nggak ada gitu. Ini buat saya sih sebagai pemerhati keamanan, praktisi security. Karena tiap hari ada bro beritanya bro. Bukan bro. Mungkin memang sebagai sebuah berita tidak punya nilai jual dibandingkan artis gitu ya. Yang ketangkep. Kalau artis kan memang artis ketangkep paling cuma berapa 0, sekian gram. betul. Iya. Tapi lebih kedengeran dibanding Iya. yang
400 sekian orang ini. Ya, tapi kita perlu juga ngucapin selamat lah buat pihak kepolisian gitu ya. Bravo, Dir Res Narkoba Polda Riau, Polda Riau. gitu ya. Victor Syagian kalau saya nggak salah, mohon maaf kalau saya salah, berhasil menangkap karena memang daerahnya itu banyak pantai, Ya, gitu ya. banyak masuk- pintu-pintu banyak pintu-pintu masuk gitu ya. Dari luar ya, bukan Pasti. dari- Bukan dari luar masuknya, terus ditangkap di Riau 463 orang dalam 22 hari. Ini prestasi yang patut kita acungi jempol. Bravo kepolisian. Dicontoh juga buat daerah-daerah yang lain. Bisa dicontoh juga buat daerah-daerah lain, tapi mungkin ada hal lain juga buat saya yang kita harus edukasi dibandingkan mungkin menangkap, misalnya mengedukasi di kalangan artis gitu ya. Ada hal-hal yang kayak begini nih, kayak pelajaran seks lain ya. Itu tidak bisa lagi tabu kayak zaman dulu gitu ya. Kita harus mengkomunikasikan, diberikan pendidikannya, dikasih tahu dampaknya, termasuk juga narkoba. Ada sih Bang, dalam arti kan ada di grup gitu ya. Dulu tuh ada grup artis anti narkoba. Kita ada gitu. Tapi yang ketangkap yang di dalam grup-grup itu juga. Anggota-anggota grup itu ya. Grup yang ketangkap Ya, justru. contoh Yang lah. ikut di grup anti narkoba. Narkoba, Ya, gitu kan. Makanya saya rasa memang itu udah dimulai ya, seperti Granat. Itu kan Granat itu dibentuk oleh para Pengacara. pengacara dan artis-artis Artis, ya, pengacara selebriti lah kita bilang. Itu karena keprihatinan terhadap penggunaan narkoba ini yang korbannya adalah bagian daripada keluarga mereka. Tapi kan itu tadi, jadi kadang di kita tuh permasalahannya, makanya kan ada yang duta narkoba adalah yang pernah ketangkap narkoba jadi duta narkoba. Itu yang agak salah. Sebenarnya gini, harusnya di kita sudah mulai belajar untuk kayak di luar, kayak di Korea apa, buat attitude nomor 1 untuk seorang selebriti. Iya. Itu ya. Iya. Begitu attitude-nya salah, begitu attitude-nya jelek, selesai hidupnya. Betul. Jadi tidak boleh pakai. Kalau di kita malah punya nilai jual. Di kita malah dia. jadi jualan, di kita Iya. malah jadi lebih ngebum, lebih bagus gitu. Nggak, artinya sebagai penonton penikmat hiburan di masyarakat Indonesia, ini gejala apa sih Nian? Kenapa justru Hal yang salah jadi membuat dia populer? Edukasi sama SDM mungkin ya Bang ya. SDM sama itu tadi di kita kan kadang kesian, ya udahlah kesian, terus sama kita tidak boleh menghakimi gini-gini. Benar, kita tidak boleh menghakimi karena kita nggak tahu kan. Tapi bukan berarti membeli ruang juga. Iya. Karena kalau kita memberi ruang akhirnya nggak kapok. Iya. Ya kan, sama seperti pelecehan seksual yang sekarang di Indonesia juga lagi kencang banget kan. Gitu. Begitu dikasih ruang mereka akan bisa enak. Memang harus ada social punishment ya. Harus ada. Itu yang ibaratnya dalam arti tapi dikasih tahu dari sekarang ya, kayak misalnya kan sekarang kalau pelecehan seksual anak-anak sudah mulai ada kebiri nih. Oh ya, Pilihannya tuh. kebiri nih ya, udah dikasih tahu. Sama seperti misalnya narkoba mungkin yang hey narkoba gitu kan, mungkin dikasih contohnya, mungkin bisa dikasih contoh dalam arti dicontoh orang yang sudah lama kena. Jadi yang emang kita kasih tahu ini loh, dia terganggu cara berpikirnya, cara bertingkah lakunya, itu ngeganggu banget, itu satu. Iya. Terus sama ngerusak organ dalam dan segala macam, itu dikasih tahu gitu. Jangan yang pas lagi Makanya diedukasi ya. bukan yang lagi pas have fun-nya, lagi kelihatan kerennya, lagi nggak yang pas gitu ya. Tapi pas dia sakit, begitu dia rehat. Ini yang nggak pernah diangkat ya Iya. di berita-berita gitu. Sama seperti misalnya orang cuma dikasih tahu bikin anak enak, begitu ngelahirinnya kan sakit. Itunya juga harus dikasih tahu gitu. Oh, enak Jadi ya, Nia? paket. Enak bikinnya. Oh, Jangan gitu. jadi aja. Iya kan? Oke. Nih Bang, kan kita masih mau ngebahas nih. Ya kan, kita masih mau ngebahas masalah narkoba di kalangan artis, dan juga buat teman-teman muda-muda kita ngebahasnya bukan teman-teman artisnya ya. Teman-teman artisnya mereka udah tahu lah dampak-dampaknya ya. Kalau nggak tahu ya biar mereka cari tahu sendiri, karena mereka punya uang dan punya modal untuk mencari tahu dari Google, dari apa segala macam. Mungkin ada yang penonton-penonton channel atau penonton-penonton lain yang nggak tahu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, supaya kita mau ngobrol lebih dalam lagi nanti ini Bang di segmen selanjutnya, tapi nontonnya kalian bisa nonton di YouTube-nya channel. Sesi 2-nya akan ada di YouTube-nya channel.
Jadi kalian harus pantengin terus karena kita bakal ngebahas lebih dalam Banyak hal. soal itu. Oke? Baik. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Pokoknya kalian pantengin YouTube ya, bakal lebih banyak yang seru-seru demi kalian. Terima kasih semuanya, love you.